Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah, kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam pertemuan kita sebelum ini sampai ke ayat yang ke-103 dari surah Yunus. Maka dalam pertemuan ini kita akan teruskan kepada ayat 104, kemudian 105 dan 106, yaitu 3 ayat. 3 ayat yang akan kita pelajari ini kita letakkan judul supaya lebih terarah pengajian kita ini, yaitu judulnya Keteguhan dalam beriman. Dalam beriman kita teguh. Teguh maknanya tidak akan berganjak sedikit pun, tidak akan ragu-ragu, apalagi meninggalkan keimanan. Tidak. Kita tetap beriman bagaimanapun ujian yang menimpa kita, ataupun ada yang memaksa kita dengan ancaman, dengan hukuman, dengan apapun, kita tidak akan berganjak, tidak akan berubah, yaitu beriman dan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendirian inilah yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ketika Rasulullah menyampaikan dakwah kepada manusia di kota Mekah. Karena ayat-ayat yang kita pelajari ini adalah ayat-ayat Makkiyah, yaitu ayat-ayat yang turun di kota Mekah. Rasulullah menyampaikan ayat-ayat Al-Quran kepada orang-orang yang berada di kota Mekah. Nah, banyak penduduk kota Mekah tidak mau beriman. Ada di antara mereka menolak kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah dengan terang-terangan, bahkan sampai menentang Rasul, memusuhi Rasul, membenci Rasul. Dan ada pula sebahagian dari mereka setelah Rasulullah menyampaikan kebenaran, mereka menjadi ragu-ragu, mana yang mau dipilih ini, yaitu tetap mengikuti kepercayaan yang diwarisi dari nenek moyang. Apa kepercayaan mereka yang mereka warisi dari nenek moyang? Menyembah berhala. Tetap menyembah berhala atau mengikuti yang dibawa oleh Muhammad itu, mereka ragu-ragu. Jadi mereka meragukan kepercayaan yang mereka warisi
Berarti juga dalam waktu yang sama mereka juga meragukan agama yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ragu-ragu itu setengah-setengah. Kepada kepercayaan yang lama tidak, kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah yang baru bagi mereka pun juga tidak. Jadi mereka ragu-ragu, meragukan kepercayaan mereka, meragukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, sikap mereka yang ragu-ragu itu tidak membuat Rasulullah untuk mengikuti kehendak mereka. Tidak, keraguan mereka terhadap kebenaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah membuat baginda Rasulullah teguh di dalam mengikuti kebenaran. Jadi Rasulullah menyampaikan kebenaran, kemudian mereka meragukan kebenaran yang Rasulullah sampaikan. Rasulullah tetap teguh meskipun mereka meragukan kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah tidak terpengaruh oleh keraguan mereka itu. Apa sebab? Sebab Rasulullah dalam mengikuti kebenaran dengan keyakinan bahwasanya yang Rasulullah terima itu adalah wahyu dari Allah, kebenaran yang pasti. Maka tidak ada sedikit pun muncul atau ada peluang untuk muncul keraguan pada diri Rasul. Maka Rasulullah menyampaikan kepada mereka yang meragukan baginda bahwasanya baginda tetap di atas kebenaran itu, kokoh dalam beriman, teguh dalam beriman. Bahkan Rasulullah menyampaikan kepada mereka, Rasulullah teguh beriman, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya apa yang kamu sembah wahai penduduk Mekah adalah salah, sebab kamu menyembah yang tidak mendatangkan manfaat. Berhala yang disembah mungkin mendatangkan manfaat. Apakah berhala itu bisa memberi rezeki? Mana pula. Bisa menyembuhkan penyakit? Tidak. Memberikan keselamatan dalam perjalanan? Mana pula. Maka mengapa menyembah berhala itu? Maka Rasulullah mengarahkan, yaitu sepatutnya mereka menyembah yang mendatangkan manfaat dan yang mampu menolak mudarat, yaitu yang menciptakan kamu wahai manusia dan yang mematikan kamu wahai manusia. Nah, tapi dalam ayat yang kita pelajari nanti yang disebut adalah kata yang mematikan. Allah adalah yang mematikan itu. Allah yang mematikan itu yang sepatutnya disembah. Ini untuk mendatangkan rasa takut kepada manusia, karena tabiat manusia kalau disebut kata mati takut. Disebut kata mati takut. Maka disebutlah tentang Allah yang mematikan manusia supaya lahir rasa takut, sehingga tidak menyembah berhala. Karena berhala tak punya kuasa apa-apa menghidupkan, tidak, mematikan pun tidak. Nah, yang menghidupkan dan mematikan adalah Allah. Maka sembahlah Allah. Sembahlah Allah. Maka takutlah apabila tidak menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada penduduk kota Mekah bahwasanya baginda adalah termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Tujuannya adalah supaya membawa mereka untuk turut serta beriman kepada Allah. Karena apabila beriman kepada Allah, kembali kebaikannya kepada diri sendiri. Kemudian dalam ayat yang akan kita pelajari nanti ada perintah Allah, ada larangan Allah. Ini adalah yang paling pokok dalam ajaran agama, yaitu perintah Allah mentauhidkan Allah, larangan Allah adalah menyekutukan Allah. Dua, perintah, larangan. Perintah mentauhidkan Allah, larangan menyekutukan Allah.
Yang semestinya dibuat oleh manusia adalah mentauhidkan Allah, Tuhan yang Maha Esa, ketuhanan yang Maha Esa. Esa satu, mentauhidkan Allah. Karena Tuhan itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Tuhan itu bukan dua, Tuhan itu bukan tiga. Kemudian apabila Tuhan itu bukan dua, bukan tiga, maka jangan sembah selain Allah. Menyembah selain Allah berarti menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah berarti melakukan kezaliman. Maka perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. Maka orang-orang beriman mesti teguh dalam beriman, yaitu memastikan tetap mentauhidkan Allah, sungguh-sungguh mentauhidkan Allah, dan jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Jangan sampai tergelincir sehingga menyekutukan Allah. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu keteguhan dalam beriman. Seperti siapa? Seperti Rasul-Rasul teguh di dalam beriman. Nah, ayat-ayat sebelum ini ada kisah Nabi Musa, ada kisah Nabi Yunus. Nah, ayat ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena semua para nabi menyampaikan ajaran yang sama. Apa ajaran para nabi? Menyeru manusia mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah itu adalah ajaran para nabi. Jadi nabi diutus, setiap nabi diutus, yaitu ajaran yang disampaikan. Para nabi menyeru ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, yaitu sembahlah Allah dan tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Siapa Allah? Allah yang menciptakan, yang menghidupkan, yang mematikan, kemudian nanti di hari akhirat yang membangkitkan, kemudian Allah nanti yang akan menetapkan keputusan, yaitu karena hari akhirat adalah hari pembalasan, maka Allah akan menentukan nasib manusia untuk diberi balasan baik di dalam surga dan balasan berupa siksaan di dalam neraka. Inilah yang akan kita pelajari, yaitu tentang ajaran yang dibawa oleh para rasul, khususnya di dalam ayat ini berkaitan dengan Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, yaitu ajaran yang sama dengan ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu, yaitu mentauhidkan Allah. Itu yang diperintahkan oleh Allah, yaitu mentauhidkan Allah, dan larangannya adalah jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Maka kita bawa kepada diri kita sekarang ini. Pastikan apa yang kita lakukan sekarang ini adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Mentauhidkan yang akan saya buat adalah yang diperintahkan oleh Allah. Apabila kita taat kepada perintah selain Allah, yang perintah itu bertentangan dengan perintah Allah, berarti kita sudah patuh, sudah tunduk kepada selain Allah. Berarti kita tidak lagi mentauhidkan Allah. Maka tidak boleh ada ketaatan kepada selain Allah. Oh, kita mesti taat kepada ayah dan ibu kita. Iya, tetapi ketaatan kita kepada ayah dan ibu mestilah dalam kerangka ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Maka ayah dan ibu mestilah memerintahkan anak-anak mereka seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Maka mereka akan dipatuhi oleh anak-anak mereka.
Kalau mereka memerintah yang bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul, maka anak-anak tidak akan patuh kepada mereka. Nah, jadi pembahasan kita pada pertemuan kali ini adalah tentang ajaran di dalam agama Islam yang mulia, yaitu mentauhidkan Allah. Itulah yang makna beriman, mentauhidkan Allah, dan teguhlah hendaknya mentauhidkan Allah sampai meninggal dunia. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan kamu mati melainkan kamu dalam keadaan beragama Islam. Beragama Islam, berserah diri hanya kepada Allah saja. Baik, kita akan teruskan ke tafsir ayat. Namun sebelum itu kita akan baca dan terjemahkan ayat ini kata per kata harfiah. Tujuannya supaya kita lebih dekat dengan ayat yang akan kita pelajari. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nas in kuntum fi syakkin min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Qul, katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Siapa manusia yang dimaksudkan? Yaitu penduduk kota Mekah. Karena Rasulullah ketika ayat ini diturunkan, yaitu diturunkan di kota Mekah, maka berarti yang Rasulullah seru adalah penduduk kota Mekah. Wahai manusia, in kuntum, jika kamu fi syakkin, dalam keraguan, min dini, dari agamaku atau tentang agamaku, karena yang diperintahkan adalah Nabi Muhammad, maka agama apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Agama Islam. Fala a'budu, maka aku tidak menyembah alladzina ta'buduna, yang kamu sembah, min dunillah, dari selain Allah. Jadi kalau kamu ragu tentang agama yang kubawa ini, maka ketahuilah aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah, sebab aku teguh dalam beriman dan tidak terpengaruh dengan keraguanmu itu. Keraguanmu itu kembali kepada dirimu, tidak akan mempengaruhiku. Maka kita pun juga begitu. Dalam beriman, kita tidak akan ragu, kita tidak akan terpengaruh oleh keraguan orang lain yang memandang kita. Walakin, akan tetapi, a'budullah, aku beribadah kepada Allah, menyembah Allah, alladzi yatawaffakum, yaitu yang mematikanmu. Wa umirtu, dan aku diperintahkan, an akuna, untuk menjadi minal mu'minin, dalam golongan orang-orang beriman. Jadi, dan aku diperintahkan untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Kita baca dari pangkal ayat. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, yaitu wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang agamaku, maka aku tidak akan menyembah yang kamu sembah selain dari Allah itu. Akan tetapi aku menyembah Allah yang mematikanmu, dan aku diperintahkan untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman. Ayat berikutnya, wa an aqim wajhaka lid-dini hanifa, wa an aqim, dan hendaklah kamu hadapkan wajhaka, wajahmu, lid-din, terhadap agama. Kamu hadapkan wajahmu terhadap agama, maknanya hendaklah kamu jalankan agama dengan sungguh-sungguh, hanifah, dengan lurus atau dengan ikhlas, wala takunanna, dan jangan kamu menjadi atau termasuk ke dalam minal musyrikin, dari golongan orang-orang yang musyrik.
dan janganlah kamu menjadi orang-orang musyrik. Jadi orang yang termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik, dan janganlah kamu menjadi salah seorang dari orang-orang musyrik, boleh juga. Dan hadapkanlah wajahmu kepada agama dengan lurus, dengan ikhlas, dan janganlah kamu menjadi orang musyrik. Wala tad'u min dunillah, dan jangan kamu menyeru selain Allah ma la yanfa'uka, yang mana selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat kepadamu, wala yadurruka, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Fa in fa'alta, maka jika kamu melakukannya, yaitu melakukan perbuatan menyeru selain Allah, fa innaka, maka sesungguhnya kamu, idzan, dengan demikian atau kalau itu, minal zalimin, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Dan janganlah kamu seru selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu dan tidak pula mendatangkan mudarat kepadamu. Maka jika kamu melakukannya juga, maka sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Jadi dari 3 ayat yang akan kita pelajari ini berarti berkaitan tentang apa? Tentang beriman kepada Allah mestilah teguh. Jangan sampai berubah dalam beriman. Apalagi perubahan itu karena keadaan, yaitu ada orang yang meragukan kita. Apabila ada orang yang meragukan, maka jangan pula kita menjadi ragu, malah bertambah yakin karena kita beriman dengan pengetahuan. Apabila kita memiliki pengetahuan yang cukup, maka kita tidak akan mungkin berubah, tidak akan mungkin diragukan oleh orang-orang yang ragu. Bahkan kita yang meyakinkan orang yang ragu itu. Jadi bukan kita yang berubah, mereka yang ragu itu yang berubah, yaitu mereka berubah dari ragu menjadi yakin. Itu namanya pendakwah. Pendakwah itu menyeru orang lain. Maka pendakwah akan berhasil apabila seorang pendakwah itu memiliki keyakinan yang teguh. Macam mana mau meyakinkan orang lain kalau dia sendiri pun masih belum yakin dengan kuat lagi? Maka pendakwah itu mesti teguh dalam berdakwah. Ketika berdiskusi dengan orang lain, mungkin orang yang didakwah itu pintar berbicara, pintar memainkan kata-kata, pintar menggunakan akalnya. Maka apabila pendakwah itu tidak memiliki keyakinan yang kokoh, dia pula yang berubah. Bukan dia yang mendakwahi, malah dia pula yang didakwahi oleh orang lain. Maka dapatkan pengetahuan yang cukup. Dengan pengetahuan yang cukup lahir keyakinan, maka dengan keyakinan akan teguh dalam beriman. Kemudian Allah menyebutkan perintah dan larangan. Perintah Allah adalah mentauhidkan Allah, kemudian larangan Allah adalah menyekutukan Allah. Maka pastikan apabila kita adalah pendakwah yang menyampaikan kebenaran, maka tetaplah dengan bersungguh-sungguh mentauhidkan Allah dalam apapun yang kita kerjakan dalam hidup ini, dan berhati-hati dan waspada, yaitu jangan sampai tergelincir sehingga menyekutukan Allah. Inilah yang 3 ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat, dengan harapan mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita dapatkan tadi dengan ringkas, kita akan dapatkan lagi dengan jelas melalui penyampaian yang lebih panjang. Ayat 104. Qul ya ayyuhan nas,
katakanlah wahai manusia. Dalam ayat sebelum ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwasanya orang-orang beriman dijanjikan apa oleh Allah? Untuk mereka keselamatan. Apabila mereka beriman, mereka tetap dalam keimanan, maka Allah menjanjikan untuk mereka keselamatan. Orang-orang kafir, karena manusia itu dua saja kumpulan, orang-orang beriman atau satu lagi orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang tetap dalam kekufuran, tak mau menerima kebenaran, bahkan menolak kebenaran dengan angkuh, dengan sombong, bahkan memusuhi orang-orang yang mengikuti kebenaran, maka ketetapan Allah ke atas mereka adalah kebinasaan. Kalau di sini tadi keselamatan, janji Allah untuk orang-orang beriman, maka ancaman Allah dan pasti akan diberlakukan, yaitu apabila mereka tetap di dalam kekufuran, maka untuk mereka adalah kebinasaan. Itu yang Allah tetapkan ke atas mereka. Ini adalah janji Allah. Jadi dua saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang akan kita pelajari ini yaitu menerangkan tentang orang-orang beriman hendaklah teguh di dalam beriman karena janji Allah untuk mereka keselamatan. Maka teguhlah dalam beriman, jangan sampai mereka dapat dipengaruhi oleh orang-orang yang menolak kebenaran, orang-orang kafir. Jangan sampai orang-orang kafir itu mempengaruhi keimanan mereka. Maka teguhlah dalam beriman kepada Allah. Hidup ini adalah ujian. Ujian maknanya Allah beri kuasa memilih kepada manusia, seperti yang kita terangkan sebelum ini, yaitu pilihan mentauhidkan Allah atau menyekutukan Allah. Mentauhidkan Allah, beriman, berhasil dalam ujian. Menyekutukan Allah berarti kafir, gagal dalam ujian. Yang Allah kehendaki, yang Allah redai adalah mentauhidkannya. Apabila menyekutukan Allah, maka Allah akan murka. Maka kita ini di antara pilihan ini. Pada masa dahulu penduduk kota Mekah dalam pilihan juga, yaitu mereka silakan memilih, mereka diuji, yaitu tetap melanjutkan apa yang mereka warisi dari nenek moyang, tetap di dalam kepercayaan syirik, menyekutukan Allah dengan menyembah berhala, atau mengikuti kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu mentauhidkan Allah, bukan berhala. Berhala itu Tuhan, bukan. Tuhan yang sebenarnya adalah yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, yaitu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, maka ini dia kebenaran. Wahyu yang diterima oleh Rasul itu wahyu yang pertama kali turun, itu yang disampaikan, yaitu mentauhidkan Allah, menetapkan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya yang sepatutnya disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu disampaikan kepada penduduk kota Mekah. Ya ayuhan nas, wahai manusia, in kuntum fi syakkin, jika kamu dalam keraguan. Mengapa ada kata keraguan di sini? Ada di antara ulama tafsir menjelaskan bahwasanya ada di antara penduduk kota Mekah itu menolak kebenaran, tak mau sama sekali menerima kebenaran. Mereka ini ingkar namanya, mengingkari kebenaran, menolak kebenaran.
Tapi ada sebahagian dari mereka dikatakan menolak, tidak. Dikatakan menerima pun juga tidak. Mereka ini disebut ragu-ragu. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Jika kamu dalam keraguan tentang agamaku, agama yang kubawa, kamu menolak agama yang kubawa, tidak. Tapi kamu menerima agama yang kubawa pun juga tidak. Wahai orang-orang yang berada dalam keraguan, yaitu dari penduduk kota Mekah, maka ketahuilah, jangan kamu berharap bahwasanya aku pula akan menyembah apa yang kamu sembah. Oh tidak. Apa sebab? Sebab aku dalam menyampaikan kebenaran, yang kebenaran itu aku ikuti, aku mengikutinya dengan keyakinan. Maka aku pun menyampaikan kebenaran itu dengan keyakinan. Kebenaran yang dimaksudkan itu apa? Menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Nah, biasanya kita sebut kalimat tauhid, yaitu seperti ucapan kita la ilaha illallah. Ini dia kebenaran, la ilaha illallah. Fala a'budu, maka aku tidak akan menyembah alladzina ta'buduna min dunillah, apa-apa yang kamu sembah selain dari Allah. Jadi kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kubawa, jangan kamu berharap aku akan menyembah berhala Belanda, karena aku dalam keyakinan ini adalah kebenaran, maka aku akan berteguh kepada keyakinan ini. Walakin, akan tetapi, a'budullah alladzi yatawaffakum, akan tetapi aku beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mematikanmu. Jadi penyampaian Rasul ini kepada siapa? Kepada penduduk kota Mekah yang ragu. Wahai yang meragukan tentang agama yang kubawa, jangan kamu berharap bahwasanya aku akan menyembah Tuhan yang kamu sembah. Enggak. Akan tetapi aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ditambah satu kata, Allah yang aku sembah itu adalah yang mematikanmu. Oh, bermakna kata yang mematikanmu ini adalah mengancam, yaitu sebagai ancaman. Kalau kamu tidak mau mengikuti kebenaran, yaitu menyembah Allah Ta'ala, ketahuilah Allah Ta'ala adalah yang akan mematikanmu. Kalau Allah Ta'ala yang akan mematikanmu, maka kamu dikuasai sepenuhnya oleh Allah. Bagaimana nasibmu nanti? Apakah berhala yang kamu sembah itu bisa menjaga kamu, memeliharamu, menolongmu, melindungimu, meringankan deritamu? Tidak. Maka tinggalkan berhala itu, karena yang akan mematikanmu adalah Allah, dan itulah Tuhanmu yang sebenarnya. Maka berimanlah kepada Allah yang akan mematikanmu. Apabila kamu beriman kepada Allah yang akan mematikanmu, akan ada lahir rasa takut, karena disebut kata mati. Apabila kamu beriman kepada Allah yang akan mematikanmu, kamu beriman, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengasihimu, yaitu dengan mencabut nyawamu dengan perlahan, dengan kasih sayang. Karena kamu beriman kepada Allah yang mematikanmu, maka Allah mematikanmu dalam keadaan baik. Kemudian apabila Allah Ta'ala adalah yang mematikanmu dalam keadaan baik, maka Allah Ta'ala setelah itu akan menghidupkanmu dalam keadaan baik pula. Karena manusia itu sekarang ini, kita dahulu sudah pernah mati di awal kehidupan kita, kemudian kita hidup sekarang ini, kemudian setelah ini mematikan kita, kemudian berikutnya menghidupkan untuk selama-lamanya. Jadi dalam perjalanan hidup manusia, berapa kali mati? 2. Berapa kali hidup?
dua. Allahumma ahyaitana thnataini wa amattana thnataini. Dua kali hidup, dua kali mati. Sudah pernah mati? Sudah. 4 bulan pertama di dalam rahim kita mati, tak ada nyawa, tidak ada ruh, tak bergerak. Kemudian Allah tiupkan ruh, kita hidup. Sekarang hidup, ada ruh dalam badan kita. Sampai kapan? Sampai habis umur kita. Habis umur bermakna sampai ajal. Datang ajal, yaitu ujung dari umur, maka Allah mematikan kita. Apa mati untuk selama-lamanya? Tidak, akan dibangkitkan kembali. Wa ilaihin nusyur, dan kepada Allah lah akan dikembalikan untuk dibangkitkan. Maka Allah menghidupkan kembali nanti di hari berbangkit. Inilah dia perjalanan hidup manusia. Mati, hidup. Mati, hidup. Sekarang hidup, sebentar lagi mati. Dan berikutnya hidup. Hidup yang berikutnya ditentukan oleh hidup yang sekarang ini. Dan mati itu hanyalah yang memindahkan kita dari hidup ke hidup, yaitu dari hidup yang sementara di dunia ini ke hidup yang kekal dan abadi. Dari hidup sebagai ujian kepada hidup sebagai balasan. Nah, ini diingatkan kepada mereka. Ini yang menghidupkan, mematikan ini adalah Tuhanmu, wahai orang-orang yang meragukan agama yang kubawa. Ini penyampaian Rasul kepada penduduk kota Mekah yang meragukan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa umirtu, dan aku diperintahkan an akuna, untuk menjadi atau termasuk minal mu'minin, dari kalangan orang-orang beriman. Kita lihat ayat ini, yaitu wahai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang agamaku, penyampaian dari Rasulullah kepada siapa? Kepada orang-orang yang meragukan agama yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu menyampaikan kepada mereka, yaitu jangan kamu nanti bahwasanya aku ini akan menyembah yang kamu sembah. Enggak, tak akan. Sampai kapanpun aku tak akan menyembah apa yang kamu sembah. Ini menerangkan keteguhan pendirian Rasulullah dalam beriman. Seperti ini pula lah hendaknya kita sekarang ini, apabila berhadapan dengan orang-orang yang kafir atau orang-orang yang meragukan kebenaran yang kita ikuti. La a'budu, aku tidak menyembah. Ini bermakna penafian, menafikan, yaitu aku tidak ini namanya penafian. Tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Apa yang disembah oleh penduduk kota Mekah? Berhala. Aku tidak akan menyembah berhala. Namanya penafian. Ini sama dengan la ilaha, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran. Setelah itu apa? Illallah, kecuali Allah. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Ini namanya penetapan. Kalau tadi penolakan, ditolak. Tidak, tak ada Tuhan selain Allah. Tidak. Berhala bukan Tuhan. Jin bukan Tuhan. Manusia bukan Tuhan. Gunung bukan Tuhan. Matahari, seperti yang di Jepang ada yang menuhankan matahari, bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. A'budu walakin a'budullah alladzi, akan tetapi aku menyembah Allah. Oh, berarti ayat ini menerangkan penafian dulu baru penetapan. Bermakna ayat ini sama maknanya dengan la ilaha illallah. Jadi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada penduduk kota Mekah itu, wahai penduduk kota Mekah, ketahuilah la ilaha illallah,
Jadi kita dalam berdakwah sekarang pun adalah, wahai manusia, ketahuilah la ilaha illallah. Nah, itulah isi dakwah itu. Jadi kita kesana kemari itulah yang kita sampaikan. Tapi banyak pula orang yang tak mau. Sudah sampai kita ke negeri itu, ditolaknya kita ke negeri itu. Suruh pulang balik. Padahal yang kita sampaikan itu adalah untuk kebaikan mereka, keselamatan hidup mereka di dunia dan di akhirat. Apakah Rasulullah dahulu juga ditolak ketika menyampaikan dakwah? Ditolak, bukan hanya ditolak, dilempar dengan batu sampai luka kaki baginda, muka baginda. Yaitu ketika Rasulullah berdakwah di kota Mekah, kemudian Rasulullah pergi ke Taif juga diperlakukan demikian. Tetapi Rasulullah berhenti dari berdakwah? Oh, tidak. Diancam, dikeji, dihina, disiksa. Bahkan ujungnya pemimpin-pemimpin Mekah bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Maka dipilihlah pemuda-pemuda, ini namanya pemuda bayaran, namanya dibayar. Pemuda-pemuda dari setiap suku diberikan sebilah pedang yang tajam. Kemudian mereka mengepung rumah Rasulullah pada malam hari itu untuk membunuh baginda secara bersama-sama. Mereka masuk dalam rumah Rasul, tapi rupanya mereka tidak menjumpai Rasul. Rasulullah sudah keluar dari tumpungannya dan mereka tidak melihatnya. Padahal Rasulullah sudah dikepung dan mereka tidak melihat. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami letakkan dinding penghalang di depan mereka dan juga dinding penghalang di belakang mereka, tak melihat apa-apa karena mata mereka itu ditutup. Padahal Rasulullah keluar di antara mereka dari kepungan mereka karena Allah yang menjaga dan memelihara. Maka apabila pada hari ini mendapatkan tantangan dalam berdakwah, maka jangan terkejut. Apa sebab? Sebab kalau yang kita sampaikan adalah seperti yang dahulu disampaikan oleh Rasul, maka kita akan mengalami apa yang dahulu dialami oleh Rasul. Itu namanya sunnatullah, ketetapan Allah. Wa umirtu an akuna minal mu'minin, di ujung ayat itu, dan aku diperintahkan untuk termasuk ke dalam golongan orang beriman. Ujung ayat ini adalah penekanan atau penegasan. Mengapa kita katakan penegasan? Sebab sudah disebutkan sebelum ini. Kalau tidak menyembah selain Allah berarti beriman. Kalau menyembah Allah Subhanahu wa taala saja beriman. Aku diperintahkan untuk termasuk ke dalam golongan orang beriman. Bermakna ini adalah penegasan, yaitu menyampaikan kepada penduduk kota Mekah, ini pada masa dahulu berlaku kepada Rasul, wahai penduduk kota Mekah, jangan kamu pernah berharap aku akan meninggalkan keimanan yang kuyakini ini. Tidak. Apa sebab? Sebab aku diperintahkan untuk beriman, untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang beriman. Nah, apabila ini dahulu kepada Rasul, maka sekarang ini ditujukan kepada umatnya. Karena kita ini mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita umat Rasul, Rasulullah beriman, kita pun juga beriman seperti Rasul. Amanar Rasul, Rasul telah beriman. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun dan orang-orang beriman. Kita ini lah. Rasul telah beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepada baginda, yaitu kitab suci, isinya kebenaran, mentauhidkan Allah. Orang-orang beriman pun juga beriman. Maka apabila
ini ditujukan kepada Rasul, maka ia juga ditujukan kepada kita pada hari ini. Maka jangan difahami ini ayat ini untuk Rasul aja dahulu ini. Maka ini ayat ini kaitannya dengan Rasul yang menyampaikan dakwah ke penduduk kota Mekah. Ini tak ada dengan penduduk kota Pekanbaru. Oh enggak, ini juga ada kaitan dengan penduduk kota yang kita diami ini. Ini ayat yang ke-104, yaitu menerangkan tentang keteguhan di dalam beriman kepada Allah. Jangan sampai seorang pendakwah yang menyampaikan kebenaran malah terpengaruh oleh orang lain. Ia semestinya yang mempengaruhi orang lain, yaitu mempengaruhi orang yang menolak kebenaran untuk menerima, mengikuti kebenaran. Dua ayat berikutnya, yang satu perintah dan yang satu larangan. Perintah adalah mentauhidkan Allah, yaitu ayat 104, 105, dan yang kedua adalah larangan Allah di ujung ayat, kemudian dilanjutkan ke ayat yang ke-106. Wa an aqim wajhaka lid-dini hanifan, dan hendaklah kamu menghadapkan wajahmu kepada agama yang benar, yang lurus dengan ikhlas. Ini perintah Allah. Kalau di dalam ayat ini perintah Allah kepada siapa? Kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad. Tetapi juga perintah Allah kepada kita, umatnya hari ini. Jadi perintah Allah di dalam ayat ini kepada Rasulullah dan juga kepada kita. Apa perintah Allah itu? Bahwasanya kita mesti menghadapkan wajah kita ini kepada agama Islam dengan ikhlas. Apa makna aqim wajhaka? Hadapkanlah wajahmu. Atau aqama yuqimu di sini maknanya adalah tegakkanlah, berdirikanlah wajahmu. Karena ada kata wajah, maka diterjemahkan dengan hadapkanlah wajahmu. Maknanya menghadapkan wajah bukan wajah saja. Ini adalah kinayah, kiasan. Maknanya kamu hendaklah dengan sepenuh hati, jiwa dan raga menjalankan agama Islam yang diturunkan kepada para nabi dan rasul itu. An-aqim wajhaka. Mengapa menggunakan kata wajah? Wajah ini sebagai mewakili diri kita. Mengapa kata wajah yang diambil? Karena wajah ini adalah bahagian tubuh yang paling mulia. Wajah ini adalah yang paling mulia, yang paling berharga. Dan ia adalah mewakili diri kita. Kalau mau melihat seseorang, lihat wajahnya. Kalau mau menghormati seseorang, lihat wajahnya. Kalau kita berbicara dengan seseorang, maka tanda kita menghormati seseorang, kita melihat wajahnya. Ketika berbicara dengan orang lain, kita lihat kakinya. Menghormatinya? Tidak. Kemudian berfoto untuk mewakili diri kita. Maka apa yang diambil dari bahagian tubuh? Tangan? Bukan. Kaki? Tidak. Wajah. Kalau mau pergi umrah, maka diambillah foto wajahnya. Dan foto wajahnya itu mesti 80%. Jadi mesti dibesarkan wajah supaya nampak. Jadi wajah ini adalah yang paling mulia dari bahagian tubuh, dan itu yang disebut di dalam ayat ini sebagai mewakili seluruh badan kita ini. Maka maknanya adalah, wahai manusia, hadapkanlah dirimu kepada agama yang benar. Kepada agama yang benar maknanya jalankanlah seluruh agama itu. Seluruh ajaran agama jalankan. Berkaitan dengan kepercayaan, keimanan kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab suci, kepada para rasul,
kepada hari akhirat, kepada qada dan qadar. Ini 6 rukun yang kita sebut sebagai rukun iman. Nah, yakini, percayai, jangan ragu sedikit pun. Kemudian ada pula rukun Islam. Apa rukun Islam? Mempersaksikan Allah dan Rasul, 2 kalimat syahadat. Kemudian salat. Setelah itu puasa. Kemudian mengeluarkan zakat. Bagi yang mampu pergi haji. Nah, ini adalah ajaran agama. Lakukan semua. Apalagi yang lain? Mencari rezeki yang halal, berbakti kepada kedua orang tua, menghubungkan silaturahim, menjalankan amanah, berlaku jujur dan seterusnya. Ini semua adalah ajaran agama. Semuanya lakukan dengan sungguh-sungguh, dan satu lagi hanifah, dengan ikhlas. Nah, mengapa kata hanifah ini diterjemahkan dengan ikhlas? Mengapa tidak langsung saja mukhlisin? Umpamanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Tidaklah mereka diperintahkan untuk menjalankan agama, melainkan menjalankan agama dengan ikhlas. Mengapa tak digunakan kata ikhlas? Mengapa digunakan kata hanifah? Nah, ini kajian tafsir. Secara bahasa, makna hanifah itu maknanya miring. Miring, hanifah. Al-hanfu maknanya pincang. Mengapa orang yang pincang disebut pincang? Karena kakinya panjang sebelah, maka pincang dia. Mungkin yang satu kakinya ini mungkin patah, pincang. Yang satu panjang, yang satu pendek, maka dia berjalan tak lurus lagi. Dia jalan miring, dia pincang. Mengapa kata pincang disebut di sini? Ketika Rasul diutus, Nabi Muhammad diutus, bagaimana keadaan bangsa Arab ketika Nabi Muhammad diutus? Menyembah berhala. Hampir semua menyembah berhala. Kemudian Rasulullah diutus menyembah Allah Ta'ala. Maka nampak Nabi Muhammad menyembah berhala ini, nampak dia miring, condong kepada Allah yang tidak disembah oleh sebahagian besar penduduk kota Mekah pada masa itu, bangsa Arab pada masa itu. Kecondongan Rasul mentauhidkan Allah miring apabila dibandingkan dengan kepercayaan yang dipilih oleh bangsa Arab. Tetapi apabila condongnya itu kepada Allah, maka disebut lurus kepada Allah. Ibaratnya beginilah, kalau mau mudah untuk memahami, Allah Subhanahu wa taala kita katakan di atas, tegak vertikal. Kemudian tempat kita tegak itu miring. Nah, di tempat kita tegak ini ramai orang lain yang menyekutukan Allah, maka mereka bukan menyembah Allah. Mereka menyembah apa? Mereka menyembah berhala. Maka mereka menyembah berhala. Kalau berdasarkan kepada tempat tegak maka siapa yang lurus sebenarnya? Nah, yang lurus nampaknya adalah orang yang menyekutukan Allah berdasarkan tempat tegak. Maka yang lurus adalah yang menyembah selain Allah. Tetapi yang menyembah Allah, kalau berdasarkan tempat tegak ini, ramainya orang yang menyekutukan Allah di situ, nampak dia miring. Maka condong kepada Allah nampak miring oleh orang yang menyekutukan Allah, padahal sebenarnya itulah yang lurus pada masa Nabi Ibrahim. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan
ada kata Hanifan, kata yang sama. Bukanlah Nabi Ibrahim seorang Yahudi, bukan Nabi Ibrahim seorang Nasrani, akan tetapi Nabi Ibrahim adalah seorang yang lurus. Bagaimana cara memahami makna lurus? Karena makna Hanifah secara bahasa maknanya miring. Maka Nabi Ibrahim tidak ikut seperti kepercayaan yang diyakini oleh mulai dari raja sampai rakyat jelata pada masa itu. Raja apa yang berkuasa pada masa Nabi Ibrahim? Raja Namrud, menyembah berhala, kemudian menyuruh penduduk negeri itu, karena dia rajanya, maka menyuruh penduduk negeri untuk menyembah berhala juga. Semua menyembah berhala. Kemudian Nabi Ibrahim tak mau menyembah berhala. Nabi Ibrahim menyembah Allah Ta'ala. Maka ketika Nabi Ibrahim menyembah Allah Ta'ala bertentangan dengan kepercayaan manusia ketika itu, maka Nabi Ibrahim sepertinya miring apabila berbanding kepada kepercayaan mereka. Tetapi apabila Nabi Ibrahim itu miring, condongnya adalah kepada Allah, itulah dia yang lurus. Condong kepada Allah, condong juga. Ada kata condong, miring juga, tapi miringnya kepada Allah, itulah yang lurus. Kalau lurusnya kepada berhala, meskipun kata lurus yang kita bawa, lurusnya kepada berhala, tetapi itu sebenarnya adalah kesesatan, bengkok. Yang lurus itu adalah kepada Allah. An aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ketika kata hanifah disebut, oh berarti pada masa itu Rasulullah yang mentauhidkan Allah. Sebagian besar penduduk kota Mekah itu menyekutukan Allah. Berarti berat tidak tantangan Rasul ketika itu? Oh berat sekali. Siapa yang dihadapi? Yang dihadapi adalah pemimpin-pemimpin Quraisy yang menyembah berhala. Oh Muhammad ini telah merubah agama kita, agama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Oh berarti Muhammad ini pengacau ya. Maka mesti apa bahasa kita pada hari ini? Mesti diapakan ya? Dihabisi. Maka mereka pun bersekat, mau diapakan ini? Maka mereka berkumpul di Darul Nadwa. Kemudian mereka mengatakan, kalau begitu kita usir saja Muhammad ini dari negeri Mekah ini. Habis itu selesai. Kau usir dia, suruh dia keluar dari Mekah. Rupanya yang ikut salah seorang dari yang ikut berdiskusi, bersepakat pada akhirnya dalam pertemuan itu adalah syaitan, tapi menyerupakan diri sebagai manusia, sebagai seorang syekh, orang tua, sehingga dengan bentuk rupa yang seperti itu disegani. Jadi apa kata syaitan? Jangan dia diusir. Salah pendapat diusir itu. Kalau diusir, nanti kalau di tempat pengusirannya itu dia membangun kekuatan, kemudian dia serang kamu kembali di kota Mekah ini, dan kamu dikalahkan, macam mana nasib kamu? Cari pendapat yang lain. Oh, rupanya bersama musuh itu ada setan rupanya, yang pintar dalam memberikan pendapat dan diarahkannya kepada pendapat yang akan mencelakakan orang-orang beriman, mencelakakan Rasul. Maka keluar pula pendapat, kalau begitu kita penjarakan saja Muhammad ini, kita masukkan dalam penjara, makanya tidak akan bisa lagi menyampaikan dakwahnya, dan tidak akan ada orang yang berpengaruh kemudian mengikutinya, beriman pula bersama dengannya. Kita penjarakan saja.
Berkata lagi syaitan, jangan dipenjarakan. Kalau Muhammad itu dipenjarakan, maka nanti pengikutnya yang sudah beriman bersama dengannya selama ini membangun kekuatan di luar penjara. Kemudian bertambah banyak karena bersimpati dengan Muhammad yang kita penjara itu. Maka bertambah kekuatannya, kemudian sampai waktunya kamu akan dikalahkan. Cari pendapat yang lain. Maka berdiri pula satu orang lagi dari tokoh Quraisy, kalau begitu kita bunuh saja Muhammad. Itu yang bagus, bunuh saja. Maka disepakatilah untuk dibunuh. Tapi bagaimana? Kalau satu orang di antara kita yang membunuh, maka orang yang membunuh itu pasti akan dibunuh. Hukum kisas. Supaya yang membunuh tidak dibunuh, begini saja. Setiap suku mengutus satu orang pemuda, semua suku tanpa terkecuali, sebagai mewakili suku-suku yang lain, bermakna berarti semua kita membunuhnya. Takkan mungkin semua kita pula dibunuh. Oh iya juga nih. Itulah dia kesepakatan. Jadi dari setiap suku itu ada utusan mengepung rumah Rasul untuk membunuh baginda. Berhasil? Tidak. Karena Rasulullah keluar dari kepungan dan berhijrah pada malam itu dan sampailah ke kota Madinah. Jadi makna Hanifah Rasulullah, Hanifah diambil dari kata miring atau pincang, karena Rasulullah berbeda dengan kepercayaan yang diyakini oleh bangsa Arab pada masa itu. Wala takunanna minal musyrikin, dan jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Larangan dari Allah kepada Rasulullah. Kira-kira apakah Rasulullah itu ada kemungkinan untuk termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik? Tidak, karena Rasulullah maksum. Rasulullah terpelihara, tak akan mungkin melakukan kesalahan. Tapi apa makna perintah Allah ini? Jangan kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Yang dimaksud adalah kita, karena kita yang berkemungkinan untuk tergelincir dan melakukan kemusyrikan. Maka ulama tafsir menyebutkan ayat ini ditujukan kepada Rasulullah, tapi sebenarnya yang dimaksudkan adalah kita, umat. Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, dan jangan kamu menyeru selain Allah yang selain Allah itu tidak mendatangkan manfaat kepadamu. Berhala yang disembah selain Allah, apakah mendatangkan manfaat? Berhala bisa memberikan rezeki kepada kita? Tidak. Kalau kita sakit, berhala itu bisa menyembuhkan penyakit kita? Tidak. Kalau kita melakukan perjalanan, umpamanya di laut, di udara, apakah berhala itu bisa menyelamatkan kita? Tidak. Maka jangan kamu menyeru selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat kepadamu, dan pula tidak mendatangkan mudarat kepadamu, tidak memberikan pengaruh apa-apa. Karena memang berhala itu tidak punya kuasa. Maka kalau menyeru yang punya kuasa, jangan menyeru yang tidak berkuasa. Menyeru yang tidak berkuasa itu tak berakal namanya, tidak menggunakan akal. Ada disebutkan dalam ayat sebelum ini. Ada di ayat keberapa sebelum ini? La ya'qilun, ayat yang ke-100, yaitu orang yang menyekutukan Allah itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang tidak menggunakan akal. Macam mana meminta kepada selain Allah yang tak punya kuasa apa-apa? Berhala di depannya. Wahai berhala, aku sedang susah sekali sekarang ini, mencari rezeki susah, kebutuhan hidup banyak, hutang bertambah. Wahai berhala, berikanlah rezeki kepadaku. Tak menggunakan akal.
meminta kepada berhala yang tak punya kuasa apa-apa. Berhala itu mendengar tidak apa yang kita sampaikan? Mana pula punya telinga boleh tak? Kalau punya telinga boleh tak mendengar? Karena ia adalah batu yang dipahat. Tapi kalau meminta kepada Allah, Allah adalah yang mencipta manusia, yang berkuasa ke atas manusia, maha mendengar apa yang disampaikan oleh manusia. Jangankan yang disampaikan di mulut, yang terdetak di dalam hati pun Allah maha mengetahui. Maka semestinya menyeru Allah. Fa'in fa'alta, dan jika kamu masih juga menyeru selain Allah yang tidak mendatangkan manfaat dan yang mendatangkan tidak pula mendatangkan mudarat, fa innaka idzan minal zalimin. Maka kalau begitu sesungguhnya kamu termasuk ke dalam golongan orang yang zalim. Apa makna zalim? Zalim maknanya memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Hak penyembahan itu siapa yang punya? Allah. Kemudian diberikan hak penyembahan kepada berhala. Berarti memberikan hak kepada yang tidak berhak itu namanya zalim. Memberikan hak kepada orang yang tidak berhak itu namanya zalim, kezaliman. Nah, hak Allah adalah diibadati. Allah tidak diibadati. Yang diibadati adalah berhala. Itu adalah zalim. Dan ini adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun alim. Syirik adalah kezaliman yang paling besar. Oh, berarti dari penyampaian dari awal tadi sampai akhir ini sederhana saja. Pesan yang ada dalam ayat ini yang paling penting adalah beriman kepada Allah adalah kewajiban. Wajib hukumnya beriman, dan orang yang berakal akan beriman. Dan ini adalah kemestian dalam hidup. Untuk berhasil dalam ujian, beriman dan teguhlah dalam beriman. Ketika kita beriman, kita diperintahkan untuk menyampaikan kebenaran supaya orang lain beriman pula. Tapi boleh jadi orang itu tidak mempercayai, meyakini apa yang kita sampaikan. Malah mereka meragukan apa yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita ikuti. Maka jangan berganjak sedikit pun dari keimanan yang telah kita yakini itu. Teguhlah dalam beriman kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala juga menguji kita, yaitu apakah kita beriman akan tetap terus beriman atau akan berubah keimanan kita. Dan inilah ujian yang paling berat, yaitu ujian memilih beriman, tetap beriman atau menjadi ragu, goyah dalam beriman, maka bisa gagal, yaitu akan meninggalkan keimanan. Yang meninggalkan keimanan namanya murtad. Murtad keluar dari agama Islam. Mungkin berlaku? Ya mungkin, mengapa tidak? Bagaimana supaya tidak berlaku? Sebab apabila murtad, na'udzubillah, siapa yang murtad dari agama Islam, ia mati dalam kekufuran, maka ia nanti akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya karena gagal dalam ujian. Bagaimana supaya tetap teguh beriman kepada Allah? Tambah pengetahuan tentang Allah, tambah terus pengetahuan, kemudian berserah diri kepada Allah, memohon, berdoa kepada Allah supaya ditetapkan hati itu di dalam agama Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku ini dalam agamamu ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.